Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan. Ini adalah kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp teman-teman, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Yaitu sebelumnya itu handphone ini sudah pernah diservis di tempat beliau atau di daerah teknisi beliau, itu tidak sanggup atau tidak bisa untuk perbaikan. Namun beliau sudah mengetahui atau sudah mengirim foto dengan kondisi infonya, yaitu di bagian soket konektor LCD sudah pernah diperbaiki dan banyak jalur yang terputus teman-teman. Jadi beliau minta untuk bantuan dari saya, yaitu untuk perbaikan handphone ini. Kita coba untuk cek dulu setelah kita unboxing ya teman-teman. Kalau bisa untuk di bagian soket baterai itu jangan dipasang apabila soket LCD ada kerusakan teman-teman. Oke, di bagian ini kita cek di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Sedangkan untuk di bagian fleksibel LCD itu masih bagus karena fleksibel LCD ini atau LCD-nya menggunakan LCD yang baru. Jadi kerusakan ada di bagian soket konektor LCD. Oke, untuk LCD-nya ini belum dilem ya teman-teman. Kita buka dulu untuk di bagian LCD-nya. Kita lepas dulu di bagian buzzer atau penutup baut bawah. Ini kelihatan jelas seperti bekas terbakar untuk di bagian tutup buzzer atau tutup papan chargernya ya teman-teman. Untuk LCD-nya ini beliau menggunakan LCD yang baru karena masih ada segelnya, belum dipasang. Kita lanjut untuk fokus pengerjaannya teman-teman. Kita buka dulu untuk di bagian SIM tray, yaitu untuk mengangkat mesin. Kita angkat mesinnya dan kita lepas dulu untuk di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Tujuannya agar tidak merusak di bagian hasil dari kamera ya teman-teman. Oke, untuk mesinnya sudah kita lepas dan kita cek di bagian jalur yang rusak. Ini adalah bagian jalur soket konektor LCD teman-teman. Banyak jalur yang putus atau ambrol. Kita bersihkan dulu menggunakan cairan thinner atau cairan sejenisnya. Oke, kita coba cek lebih detail atau kita memperdekat untuk melihat jalurnya. Ini banyak sekali jalur yang terputus dan juga ambrol dari PCB ya teman-teman. Ini kalau saran saya, kalau mungkin saya tidak pengen salah paham ya teman-teman untuk sesama teknisi. Khususnya ini adalah saran untuk bagi pemula semuanya. Apabila kalian mungkin bisa dikatakan sebagai teknisi yang baru belajar, kalau mungkin tidak bisa untuk mengerjakan, itu alangkah baiknya ditolak sama pelanggan teman-teman, atau menolak pelanggan untuk menerima servis, agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang bikin bagian jalurnya itu semakin parah. Oke, ini adalah proses pengerjaan. Kita coba untuk lepas dulu, yaitu di bagian komponennya teman-teman. Ini adalah komponen bagian IC display, dan di atas itu ada beberapa resistor. Itu adalah jalur pada touchscreen teman-teman. Untuk mempermudah pengerjaan, ini metode saya sendiri ya teman-teman. Apabila ada metode yang lain atau mungkin ada kesamaan dalam pengerjaan, ya disyukuri untuk saling belajar. Kita coba untuk cek satu persatu, yaitu di bagian komponen IC display-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk kita kerik, yaitu jalur yang terputus. Oke, di atas ini ada bagian jalur yaitu touchscreen, di bawah ini ada jalur display atau gambar pada LCD. Untuk sedangkan yang ini yang saya kerik itu adalah ground teman-teman. Kita lanjut untuk kita kerik di bagian jalur touchscreen, yaitu di bagian atas itu adalah jalur touchscreen. Kita bersihkan setelah kita kerik. Selanjutnya kita kasih flux dan kita kasih tenol pasta atau tenol cair.
Tujuannya untuk mengasih tenol baru ke bagian kaki soket LCD yang ada di PCB mesin dan juga jalur yang sudah kita kerik tadi teman-teman. Oke, usahakan untuk kita kasih tenol itu sama rata ya teman-teman, agar tidak ada yang ketinggian atau kerendahan. Oke, setelah kita sudah solder ulang untuk mengasih tenol yang baru, selanjutnya kita menggunakan teknik jumper atau kita perbaiki jalur yang terputus menggunakan kawat jumper. Dengan metode untuk di bagian komponen IC display-nya saya buang, langsung saya jumper saja teman-teman. Oke, ini metode untuk memberikan pin kaki konektor yang ambrol ya teman-teman. Untuk sedangkan di bagian ini adalah jalur touchscreen. Untuk resistor itu kita bisa membuang atau kita bisa langsung jumper ke resistor. Jika kepengen kalian tidak membuang resistornya, kalian bisa langsung saja menjumper tanpa membuang resistor teman-teman. Tapi kalau saya itu sering menggunakan metode seperti ini agar lebih mudah dan juga tahan lama teman-teman, yaitu kita buang semua resistor yaitu jalur pada touchscreen, kita langsung saja jumper jadi satu ke bagian pin kaki soket konektornya. Oke, kita satu persatu untuk kita sambungkan, yaitu memberi kaki pin yang rontok ya teman-teman atau yang ambrol di PCB. Oke, untuk di bagian pojok samping kanan itu adalah ground teman-teman. Kalian bisa bikin kaki, boleh, itu jauh lebih baik. Kalau tidak dibikin kaki juga boleh teman-teman. Jadi terserah pada kalian. Tapi dikerjakan dengan hati-hati, itu khususnya kalau sering saya menyarankan itu semua pengerjaan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Khususnya jangan terlalu buru-buru di setiap proses pengerjaan teman-teman. Di bagian ini kita lipat atau kita buat lekukan, yaitu untuk menyamakan, yaitu bentuk dari posisi kaki soket konektor yang ada di bagian PCB ya teman-teman. Satu persatu kita lipat seperti ini. Oke. Kalau tidak kita lipat itu bisa menyebabkan jalurnya terlalu kecil teman-teman. Jika kita lipat jadi dua seperti ini, itu hampir mirip atau setara dengan diameter panjang dan lebar atau juga bentuk dari pin kaki konektor yang ada di PCB. Oke, setelah itu kita presisikan seperti ini, kita bersihkan, dan selanjutnya masih ada dua pin kaki jalur yang belum kita perbaiki. Kita lanjut seperti awal tadi untuk metodenya, kita lipat untuk kawat jumpernya seperti ini. Oke, kita presisikan sesuai pin kaki yang rontok ya teman-teman. Oke, jangan sampai ada yang bersenggolan atau berdempetan sama lain untuk jalurnya. Kita lanjut untuk kita kasih cairan PCB. Ini adalah pelindung cairan PCB atau lem UV. Untuk pengeringnya kita bisa menggunakan lampu UV teman-teman. Setelah kering, kita kerik untuk di bagian kawat jumpernya. Tujuannya agar terlihat jelas pin kaki soketnya yang sudah kita beri secara manual atau bikin pin kaki konektor sendiri menggunakan kawat jumper. Oke, setelah kita kasih pelindung PCB atau cairan untuk melindungi PCB, kita kerik satu persatu di setiap jalurnya, yaitu yang sudah kita beri menggunakan metode kawat jumper. Setelah itu kita bersihkan dan kita kasih flux untuk mengasih tenol, yaitu kita kasih tenol cair atau tenol pasta, dan kita presisikan, usahakan tingginya sama rata ya teman-teman. Untuk di bagian tenolnya atau pin kaki konektornya itu usahakan sama rata.
Untuk yang ada di bagian ground itu tidak saya mengasih jalur teman-teman, atau tidak bikin jalur. Itu khusus yang ground. Kalau ground itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting jalur-jalur yang paling penting saja untuk jalur LCD atau display atau gambar, dan juga jalur touchscreen sama jalur lampu LCD. Oke, untuk di bagian ini kita siapkan untuk soket konektor yang baru, atau kalian bisa mengambil soket konektor dari LCD, maksud saya mesin bekas atau mesin Kannibaland yang tidak terpakai. Kalian bisa memanfaatkan soket konektornya. Di bagian ini karena saya menggunakan soket konektor yang baru, otomatis pin kaki konektornya itu belum ada tenolnya. Bisa menggunakan metode yaitu solder ulang untuk setiap kakinya. Tapi kalau saya itu lebih rapi dan bersih agar tidak kena panas pada ujung solder untuk di bagian soket kaki konektornya. Kalian bisa menggunakan metode yang saya pakai seperti ini, yaitu kita presisikan menggunakan mesin Kannibaland yang tidak terpakai, yang diameter atau ujung kaki konektornya itu sama. Kita bisa memanfaatkan tenol dari mesin Kannibaland dengan menggunakan metode yaitu kita blower dari bawah. Oke, sudah kita kasih tenol di bagian soket konektor yang baru. Selanjutnya kita presisikan, yaitu untuk pemasangan soket konektor ke PCB. Oke, kita bisa menggunakan pinset seperti ini. Kita presisikan untuk proses pemancingan atau proses awal. Kita blower sedikit saja, sebentar saja. Untuk panas blower saya menggunakan panas di angka 3,2 sampai 3,5. Sedangkan untuk anginnya di angka 2 teman-teman. Oke, kita bisa mempresisikan menggunakan pinset dengan harus ekstra hati-hati. Usahakan untuk menggunakan pinset atau saat memegang pinset itu jangan gemetaran teman-teman. Fokus dan tenang, dan tekan sedikit secara halus menggunakan pinset sambil kita blower. Oke, ini adalah hasilnya. Alhamdulillah tidak meleleh atau tidak ada yang cacat di bagian soket konektor LCD yang baru dan sudah terpasang. Kita lanjut untuk pengetesan. Ini LCD baru yang beliau bawa. Kita coba untuk pengetesan menggunakan LCD. Kita koneksikan dulu menggunakan charger ya teman-teman, untuk mengetahui gambarnya tampil atau tidak. Alhamdulillah sudah keluar Xiaomi atau logo Redmi, dan untuk persentase baterainya ada di angka 2% teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar hingga baterainya ini mengisi. Saya coba untuk tekan tombol power. Ini tombol powernya sulit ditekan atau tidak bisa berfungsi sama sekali teman-teman. Jadi kita coba untuk cabut chargernya. Sudah kelihatan ada notifikasi pengisian daya baterai itu sudah mengisi di angka, kalau tidak salah 54% atau 50% teman-teman. Oke, sudah berhasil. Untuk gambarnya sudah tampil, tapi jangan senang dulu karena fungsi dari touchscreen belum kita tes. Karena di bagian tombol power tidak bisa digunakan, jadi tidak bisa dinyalakan. Oke, kita cek kembali untuk di bagian ini yang sudah kita kerjakan. Untuk di bagian komponen atau resistor yang sudah saya angkat, yang saya taruh di bagian ground pada PCB, kita lanjut untuk buang saja, dan kita membersihkan untuk membuang di bagian komponen atau resistor yang sudah kita angkat tadi. Kita bisa menggunakan good wick untuk membersihkan tenol yang ada di bagian PCB. Oke, kita presisikan dulu atau kita ratakan untuk tenol yang agak kurang presisi agar tidak mengganggu proses perbaikan. Di bagian ini adalah jalur display pada skematik ya teman-teman. Kalian bisa cek dulu skema di jalur soket konektor LCD, dan juga ada jalur lampu LCD sama jalur touchscreen teman-teman. Jadi apabila kalian mengerjakan, mungkin ada kendala masih tidak nyala, ataupun gambar tampil tapi lampu tidak nyala, dan juga LCD sudah nyala tapi touchscreen tidak bisa berfungsi dengan normal, kalian bisa cek dulu di skema. Kita lanjut untuk perbaikan, yaitu di bagian tombol power.
Karena di bagian tombol power ini sulit ditekan atau tidak bisa berfungsi disebabkan oleh di bagian ujung tombol powernya itu bermasalah teman-teman. Saya menggunakan metode seperti menggunakan lem Korea atau lem Alteco, dan di bagian ini kita membersihkan di bagian soket konektor chargernya. Karena saat saya colokkan menggunakan USB charger itu tidak bisa masuk secara full teman-teman. Saya curiga ternyata ada bagian yaitu dalam lubang soket konektor itu sangat banyak kotoran teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu seperti ini. Oke, ini hampir keseluruhan lubang itu tertutupi atau kemasukan kotoran ya teman-teman. Jadi sangat sulit untuk kita cas atau hanya masuk setengah, jadi tidak bisa masuk secara full. Setelah kita bersihkan, kondisi soket konektornya sudah kembali bersih. Kita lanjut untuk perakitan yaitu papan charger. Oke, setelah kita perbaiki di bagian konektor chargernya, dan kita lanjut untuk pasang kembali di bagian tombol power yang sudah kita perbaiki. Karena sulit ditekan disebabkan oleh ujung mata tombol luar itu agak sedikit rontok teman-teman. Jadi saya menggunakan metode mengasih lem Alteco atau lem Korea. Di bagian ini kita lanjut untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian bezel atau di bagian frame. Tujuannya agar nanti proses pemasangan LCD bisa presisi teman-teman. Kita lanjut untuk membersihkan segel, dan di belakang LCD itu ada stiker, kita buang. Tujuannya agar nanti proses pemasangan bisa hasilnya presisi teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan untuk lem. Kita gunakan lem untuk pemasangan LCD. Kalian bisa menggunakan lem di bagian frame. Kalau saya sering menggunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan lem di sekeliling kaca LCD atau di samping LCD. Kita tinggal presisikan untuk pemasangan LCD ke bagian frame sambil kita tekan halus, dan kita sambil menunggu lemnya kering kita bisa sambil merakitnya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu dan mempercepat pengerjaan teman-teman. Untuk di bagian kamera, apabila kotor atau kena debu atau kemasukan debu yang habis dari perbaikan di teknisi lain, kita bisa membersihkannya dulu teman-teman. Tujuannya agar hasil kamera depan dan belakang itu masih tetap jernih dan bisa fokus. Kita lanjut untuk proses pemasangan kamera, yaitu kamera depan dan juga kamera belakang. Oke, jika sudah terpasang semua, untuk di bagian baterai ini juga beliau menggunakan baterai yang baru. Kita gunakan double tip sebagai perekat untuk pemasangan baterai ke bagian frame, dan kita pasang kembali di bagian soket LCD, soket fleksibel mainboard dan juga baterai. Sebelum kita menyelesaikan perakitan, kita cek dulu untuk kualitas LCD-nya. Ini alhamdulillah LCD masih menyala, dan fungsi dari pengisian daya chargernya itu bisa berfungsi dengan normal setelah kita membersihkannya, karena banyak kotoran di lubang di bagian konektornya ya teman-teman. Oke, info sudah menyala. Kita cek untuk pengisian daya cepat ini masih support, dan fungsi dari touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Namun sayang ada passwordnya, jadi saya tes seadanya gini. Untuk fungsi dari kontras layar LCD bisa berfungsi dengan normal. Oke, sudah sukses untuk pengerjaannya, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.